Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Setelah kita memuji Allah, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatan kami kepada tim evaluasi peserta BIMTEK Penghulu P3K. Kemudian kepada Bapak Kepala KUA Samtara Bayu adalah mendidik dan membimbing saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pemberdayaan ekonomi keluarga muda. Kalau kita lihat pemberdayaan ini, kata dasarnya itu budaya, artinya ada power, ada kekuatan untuk sebuah keluarga tentang ekonomi. Jadi sebelum saya membahas tentang ini, terlebih dahulu kita lihat sejenak tentang KUA kami di Samtalya Bayu. Visi KUA kami terwujudnya masyarakat Samtalya Bayu yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin. Kemudian visinya ada beberapa visi ini menyangkut untuk terwujudnya misi yang tadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, meningkatnya kualitas kepenghuluan, meningkatnya kualitas pembinaan keluarga sakinah, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi wakaf, meningkatnya kualitas pembinaan masjid, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemantapan manasik haji, kemudian meningkatkan kualitas kemitraan umat dan ibadah, meningkatnya kualitas pemahaman produk halal, dan meningkatnya kualitas hubungan di lintas sektoral. Nah, sebelum saya membahas ini ada beberapa gambar yang terlihat sangat memprihatinkan dan tak hana tega. Istilahnya kita turut ada sifat tidak enak di mata. Ini ada di beberapa daerah, memang kebutuhan sehari-hari aja harus antri untuk mendapatkan makanan. Malah ada di satu tempat nih ada istilahnya mati kelaparan akibat tidak ada makanan. Jadi semoga peserta BIMTEK ini tidak peserta BIMTEK ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada orang atau kita sendiri, janganlah sampai kondisinya seperti ini. Apakah karena kreditnya atau utangnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membahas tentang ekonomi, yaitu uang. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang, ini serba naik. BBM naik, beras naik, transportasi dikarenakan BBM naik, transportasi juga ikut naik. Daging juga melonjak. Ini semua serba mahal. Jadi beban kebutuhan hidup memang semakin hari semakin berat. Kalau semua itu pada naik. Nah, kita melihat ini ada kondisi ekonomi yang diteliti oleh BPS. Ini pada bulan Maret tahun 2023 ini terdapat 806.000 orang ini berpenghasilan kecil atau miskin. Ini di Aceh, khususnya di Aceh. Jadi bagaimana di tahun 2024? Apakah berubah statusnya kita dari miskin ke kaya atau memang bertambah miskin? Atau bisa-bisa kita mati kelaparan. Nah, kita next. Ini kalau kita melihat memang peran ekonomi sangat penting karena di mana-mana yang namanya kita manusia pembelanjaan tetap dengan uang. Tidak ada hana free, hana istilahnya free, tidak ada. Tetap pembayaran. Jadi kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang, itu istilahnya. Jadi memang perlu diperhatikan. Ini bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami seperti pada gambar yang saya paparkan tadi. Nah, ketika suatu ekonomi ini lemah di dalam keluarga, ini bisa fatal. Karena kenapa? Kita sehari-hari makan nasi, beras kita beli, beras mahal. Kalau seandainya ekonomi kita tidak memadai, mungkin bisa jadi
uh, kalau rutinnya sehari 3 kali, kita sehari 1 kali bisa makan. Nah, untuk sehari-hari selanjutnya bisa jadi kita berpuasa. Karena kenapa? Ekonominya lemah. Jadi kalau kita lihat di masyarakat juga, orang miskin ini dipandang sebelah mata, tidak istilahnya remeh, menyebab masyarakat tetap orang kaya di depan karena ada yang tak kirim kopi. Itu maklumlah sekali. Dia tidak tahu bahwasanya yang menggali kubur itu adalah orang yang miskin. Tanpa mereka tidak mungkin orang yang berdasi itu menggali kuburnya. Ya, dan tidak mungkin kita sendiri menggali kubur. Mungkin itu harus diingat. Nah, ini sisi yang saya ambil di gambar. Kita bisa melihat di bulan Maret 2019 sampai dengan 2023 di bulan Maret. Ini ada sedikit penurunan. Kalau dulu ada 800 sekian, sekarang 818, sekarang 806. Jadi cuma 0,30%. Jadi hanya sedikit pengurangan. Mungkin kita doakan semoga di tahun 2024 ini kita bisa terbebas daripada kemiskinan. Apalagi yang kemarin kita dinobatkan sebagai bagian Sumatera Aceh. Aceh termiskin, mungkin sangat sedih. Dah, jadi bagaimana kita membangun soal ekonomi di dalam keluarga ini? Ini apalagi keluarga baru-baru menikah, artinya baru-baru kita bina. Bagaimana kita menciptakan ekonomi supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tadi. Yang pertama yaitu ada dakwah. Dakwah di sini bukan berkoar-koar, tapi kita memberikan istilahnya motivasi atau pengalaman-pengalaman pada keluarga yang memang lagi membutuhkan konsep-konsep untuk ekonomi. Dalam artian kita beri caranya, atau kita ajarkan bagaimana cara menciptakan ekonomi yang bisa mengurangi daripada lemah ekonomi. Jadi benar pendapatan, artinya ada pendapatan kita yang ini. Jadi yang pertama itu ada dakwah. Ini dakwah ini tidak mesti kepada orang lain, untuk diri kita sendiri juga harus ada. Karena kenapa? Ketika kita memberikan menciptakan konsep untuk diri sendiri, ini harus memberikan pemahaman kesabaran dulu. Artinya kesabaran, jangan nanti baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tidak ada yang laku. Misalnya kita buat kue, kita titip di warung-warung, tidak ada laku seminggu 2 minggu, itu udah berhenti. Tapi jangan seperti itu. Cobalah untuk mengevaluasi sendiri. Karena yang namanya kita memberdayakan itu butuh proses. Artinya proses itu bisa jadi 1 minggu itu Allah menguji kita apakah kita sabar atau tidak. Kita tidak tahu minggu yang kedua itu mungkin dagangan kita ludes, habis. Jadi jangan sampai seminggu sudah menyerah. Jadi diharapkan untuk berkelanjutan. Kemudian ketika kita memberikan pemahaman, ketika sudah seminggu, 2 minggu tidak laku, kita evaluasi. Kenapa kue saya tidak laku? Kenapa kerajinan saya yang saya buat ini tidak berminat? Itu harus diberikan semangat, harus dicoba untuk merubah konsep. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang harus kita renovasi, harus kita ubah, sehingga dengan perubahan itu membuat konsumen tertarik. Yang kedua tentang pemahaman, seperti saya bilang tadi, pemahaman ini harus produktif. Artinya kita jangan nanti kita lagi buat satu kue, dibilang sama orang, ini jangan, itu tidak usah direspon. Karena kenapa? Terkadang orang lain berpikir seperti ini, kita berpikir seperti ini. Yang orang lain pikir mungkin bukan untuk konsumen kita, tapi kita coba dulu. Nih, kita analisa dulu konsumennya di lapangan seperti apa. Jadi baru kita nanti membuat
Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga ini ada solusinya memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang kan lagi semarak-semaraknya teknologi kita bisa gunakan tepat sasaran. Artinya, apakah dengan teknologi kita promosikan apa yang kita kembangkan, atau kita mencari informasi-informasi yang bisa kita buat untuk yang penting ekonomi kita itu bisa tinggi, artinya meningkat. Jadi ini harus dimanfaatkan. Bisa kita cari cara di internet, tapi harus konsultasi. Kemudian bisa kita promosi. Kemudian kita gali informasi-informasi tentang bagaimana supaya istilahnya ekonomi keluarga kita itu jangan lagi menurun. Itu yang terakhir. Mungkin yang keempat, ini yang terakhir satu lagi. Solusinya yaitu membangun kerjasama. Ini terkendala karena kita katakan seperti tadi, uang. Nah, di sini mungkin kalau kita mulai dari hal yang kecil, tidak terlalu banyak membutuhkan uang. Jadi kalau memang dari nol kita mulai, cobalah untuk konsultasi dengan lembaga keuangan syariah. Ini jangan memfoya-foyakan. Jadi ketika kita membutuhkan misalnya 1 juta, jangan sampai minta 5 juta, tapi mintalah dengan seperlunya saja, supaya nanti ketika kita kembalikan mudah dan tidak istilahnya memfoya-foya uang. Jadi jangan nanti baru ambil, ini udah difoya-foya, jadi usaha kita terbengkalai. Mungkin itu saja solusi untuk mengembangkan ekonomi bagi keluarga muda. Ini bisa dicoba, dan saya pribadi setelah mencoba beberapa hal. Jadi jangan lupa ketika di tengah perjalanan ada kendala-kendala, ini dimohon dievaluasi, dan mintalah saran-saran atau kritikan-kritikan yang memang betul ikhlas ketika dia memberikan. Jadi semoga keluarga kita menjadi aman dan terjauh daripada kelaparan. Oke, kesimpulannya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh maka dia akan mendapatkan. Jadi istilahnya memada dengan tangan di bawah selalu. Madatun. Jadi tidak, tapi usaha. Karena usaha itu tidak akan menyalahi daripada hasil. Tetap istilahnya menggerak jarak mengek gigo. Yang kedua, masa depan itu tergantung pada kita. Apa yang kita lakukan hari ini. Maka cintai apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Saya sendiri. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat lagi jalan untuk ketahuan ataunya untuk membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.